Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gas turbin dan yang akan kita bahas adalah fungsi dari loop oil system, kemudian komponen utama dari loop oil system dan juga kita akan melihat skematik diagram loop oil system pada turbin engine generator pada single shaft, pada turbin single shaft. Jadi secara umum pengertian dari loop oil system adalah sistem yang bertugas untuk melubrikasi komponen-komponen mesin yang bergerak, terutama bearing dan shaft, agar gesekan, panas, dan kausan bisa dikendalikan. Dan fungsi loop oil system tentunya untuk melumasi bearing, mendinginkan komponen bearing dan shaft atau sebagai cooling, mencegah korosi, dan juga pada turbin tertentu itu juga untuk penggerak aktuator AGV dan juga bleed valve itu biasanya masih menggunakan hidrolik. Jadi masih berhubungan dengan loop oil system. Untuk komponen utama dari loop oil system itu ada loop oil tank, kemudian pre-post loop oil pump, lalu main loop oil pump, ada backup loop oil pump, oil filter dengan desain duplex, dan juga oil cooler dan control valve. Jadi ada control valve yaitu PCP dan TCP. Ini adalah pressure control valve dan juga temperatur control valve. Ketika kita berbicara mengenai loop oil system, tentunya ada monitoring dan maintenance-nya. Untuk monitoring, biasanya dilakukan oil sampling dan oil sampling ini akan dikirim ke laboratorium untuk dianalisa. Apakah ada kandungan metal debris yang bisa mengindikasikan bahwa adanya kerusakan di dalam part di dalam turbin. Dan juga untuk maintenance-nya itu kita akan melakukan penggantian oli secara berkala pada saat melakukan preventive maintenance. Ini adalah skematik diagram dari loop oil system pada turbin engine generator single shaft. Di sini ada 3 pompa. Kalau kita mulai dari loop oil tank ada 3 pompa yaitu main pump, kemudian pre-post pump, dan juga backup pump. Perlu teman-teman ketahui untuk pre-post pump ini biasanya menggunakan arus AC. Untuk main pump itu adalah engine driven. Jadi dia akan running seiring berputarnya turbin, dan juga ada backup pump. Ini arusnya untuk backup pump ini adalah arus DC. Jadi dia akan dia berfungsi untuk melumasi bearing-bearing pada saat arus AC-nya hilang. Kemudian teman-teman bisa melihat filternya itu ada 2. Ini adalah tipe duplex. Yang satunya pada saat beroperasi normal itu satu standby dan satunya duty. Dan ketika ada filter yang ngeblok, maka bisa di-switch ke filter yang standby. Dan ini memungkinkan, tipe duplex ini memungkinkan untuk kita mengganti filter tanpa harus mematikan unit. Secara skematik, untuk pre-post pump dan juga backup pump ini tidak melewati oil cooler. Jadi dari tangki melewati pompa atau disedot oleh pompa dan langsung ke filter. Dari filter akan melumasi bearing-bearing dan kembali lagi ke dalam tangki. Kenapa tidak melewati cooler? Karena kan ini masih tahap awal. Jadi engine ini belum running, maka temperatur oli juga belum naik. Maka tidak perlu melewati oil cooler. Namun mungkin
secara desain di tempat lain atau mungkin di tempat turbin lain mungkin akan berbeda, itu kita kembalikan lagi kepada desain manufaktur. Untuk main pump tentunya akan melewati TCP dan juga oil cooler. Kenapa? Karena main pump ini kan yang akan running selama turbin itu beroperasi. Jadi ketika temperaturnya sudah mencapai titik tertentu, maka TCP ini yang akan mengatur. Sebagian akan tetap mengalir ke turbin dan sebagian akan diarahkan ke oil cooler untuk didinginkan terlebih dahulu sebelum dialirkan kembali ke dalam turbin. Nah, ini mengapa untuk main pump itu pasti akan melewati oil cooler dan juga akan diatur oleh TCP. Kemudian untuk backup ini juga karena bersifat emergency, itu biasanya juga langsung ke filter, setelah itu akan ke engine tanpa melewati oil cooler dan TCP terlebih dahulu. Dan untuk pompanya sendiri umumnya itu menggunakan positive displacement yaitu gear pump. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk desain turbin-turbin tertentu atau turbin lain itu menggunakan centrifugal pump. Jadi mungkin akan ada perbedaan tergantung dari desain masing-masing tempat. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai loop oil system dan semoga bisa memberikan wawasan baru kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.